Jadi Bapak Ibu? Oh, ibu-ibu ya, bukan Bapak Ibu ya. Bapaknya cuma satu, itu pun saya bawa. Kalau enggak, baik, kita mulai. Pergi ke pasar membeli tomat. Tomat dibuat sambal terasi. Bagi ibu-ibu yang jawab salam dengan semangat, saya doakan rezekinya bertambah lagi. Kalau sedang sakit, sembuhkan ya Allah. Kalau sedang susah, mudahkan. Kalau sedang ada masalah dengan suaminya, cepat selesaikan. Kalau punya hutang, cepat lunaskan. Punya hutang, Bu? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Pengurus Wirid Mushola Al-Ikhlas, benar Bu ya? Lalu ibu-ibu jamaah yang mudah-mudahan dengan langkah kakinya dari rumah ke mushola ini untuk talabul ilmi, maka setiap langkah, setiap tetesan keringat yang menuju mushola ini tercatat sebagai amal ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal. Sehat dulu. Ustadz badan sehat, kantong tidak sehat. Saya tahu kalau habis rayu, iya keluar uang THR. Iya Bu. Belum beli kemarin baju anak, baju laki, baju sendiri malah 5 setel. Ya. Tapi Bapak Ibu, alhamdulillah sore ini ibu-ibu yang hadir di mushola kita, termasuk ibu-ibu pilihan. Le ini bahasa Suriah, bahasa Mesir. Le, mengapa? Karena ibu sudah rela menggadaikan waktunya yang harusnya mungkin ibu di rumah datang ke sini. Maka ingat Bu, setiap amalan apapun yang baik tercatat oleh Allah. Ya. Guru saya selalu bilang begini pada murid-muridnya, kalau ada yang tausiah di masjid, ada kegiatan keagamaan, duduklah di sana. Dengarkan. Kalau ngantuk-ngantuk dikit, nggak apa-apa. Ngantuknya tercatat sebagai ibadah. Jangan salah satu ikutan di masjid, di mushola. Ya, itu. Salawat dan salam, marilah kita haturkan, kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salamullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Mudah-mudahan dengan bersolawat Nabi, insya Allah kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya Allah.
Ibu yang kami hormati, kajian hari ini agak spesial karena kita siaran langsung. Sampai ya, sengaja saya bawa tim. Ini kami di bulan Ramadan kemarin dari malam ke-1 sampai akhir. Kebetulan saya nggak dapat di sini, ya. Yayasan Takdir tidak menugaskan saya ke sini. Saya dapatnya di Rumbai, Okura, Rigo Panjang, Kuanun, Pengayan Raya sana. Jadi nggak dapat ke musola Alifas. Harapannya pengen dapat, tapi tidak dapat. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan tahun depan saya dapat jadwal Ramadan ke sini, oke ya. Jadi Bapak Ibu, selama bulan suci Ramadan kemarin kami bersama tim pembimbing dan selalu dokumentasi baik secara langsung maupun berbentuk. Baik, Ibu-ibu yang rahmati Allah, tema kita hari ini adalah halal bihalal. Bu, mohon maaf. Saya 2 tahun di Arab Saudi, 2 kali mengikuti Idul Fitri di sana. Tak ada di halal bihalal di sana. Benar Bu. Selesai salat Idul Fitri, sudah pulang. Tuh, di sana. Ya, Idul Fitri, Idul Adha kayak gitu juga. Namun, halal bihalal itu adalah bahasa Arab yang di Indonesia. Halal bihalal adalah tradisi silaturahmi saling bermaafan yang ada di Indonesia. Tidak ada di Malaysia, ada. Ini pun Singapura, Thailand, apalagi di negeri-negeri tetangga. Ini siapa yang dulu membuat halal bihalal itu? Yaitu Presiden Soekarno. Minta pendapat ulama. Bagaimana supaya kita bisa bermaafan halal bihalal? Ya, nah itu. Kenapa halal bihalal? Nah, nanti saya jelaskan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bu. Suatu hari Nabi Muhammad setelah sholat asar seperti inilah, setelah sholat asar duduk dengan para sahabatnya. Lalu Nabi Muhammad bertanya pada sahabat, wahai para sahabat, tahukah engkau siapa yang nanti bangkrut di akhirat? Siapa nanti yang bangkrut di akhirat? Apa jawab sahabat? Ya Rasulullah, kalau menurut kami yang bangkrut di akhirat itu adalah orang yang miskin, orang yang tak punya harta, itu bangkrut. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Lah, bukan. Dia tanya, lalu siapa ya Rasulullah yang bangkrut di akhirat nanti? Apa jawab Nabi Muhammad? Yang bangkrut itu di akhirat adalah dia beribadah tetapi dia masih punya sifat dalam dirinya, yaitu suka menyakiti orang lain, suka menyakiti orang lain, suka ngomongin orang, suka gibahin orang. Itu yang bangkrut di akhirat. Lalu sahabat bertanya, bagaimana kalau orang tersebut sholatnya bagus? Iya, orang itu sholat bagus, puasa bagus, zakat bagus, bahkan haji. Tapi karena kelakuan dia selama di dunia, maka nanti di yaumil mizan. Tahu Bu, yaumil mizan? Tahu nggak yaumil mizan? Hari ditimbangnya amal kebaikan. Ketika nanti di yaumil mizan,
Contoh, Dudung Sulaiman. Mohon maaf, contoh ini. Dudung Sulaiman pahala puasanya 80 misalkan. Jadi yang namanya Dudung Sulaiman pernah menyakiti si A, maka pahala sholatnya diambil si A. Dudung Sulaiman punya pahala puasa Ramadan, punya salah sama si B, pahala Dudung Sulaiman diambil si B. Dudung Sulaiman sedekah, punya salah sama si C, pahala sedekahnya diambil si C. Sampai selesai itu yang pernah kita sakiti, pernah kita omongi, pernah kita membuat salah, sampai selesailah pahalanya. Ustaz, bagaimana kalau masih ini pahalanya habis, sementara masih ada orang yang disakiti? Bagaimana? Maka dosa yang ini akan ditimpakan ke sini. Itulah yang disebut dengan orang yang bangkrut atau rugi di akhirat. Makanya hari ini ibu yang WA saya, Ustaz, bisa gak mengisi ba'da asar di mushola? Acara halal? Ya halal, insya Allah. Kenapa? Saya ingin berhalal bihalal juga sama ibu-ibu. Saya yakin deh, selama kita kenal, selama saya tahu saya sendiri, pasti ada ucapan saya yang menyelekit ke hati Bapak Ibu. Ustaz ini nyinggung saya, pasti. Saya nggak nyinggung, ngingetin. Ya, Bu, semakin sakit yang Ustaz sampaikan, ibu semakin ikhlas dan ibu sadar dengan itu, maka ibu termasuk kelompok yang dirindukan surga. Mau? Ibu dirindukan sama suami aja senang kan? Apalagi dulu waktu muda, belum nikah, masih ABG, di kampung di Payakumbuh, dirindukan sama seseorang. Mohon maaf Bu, saya tahu umur ibu dan saya tidak beda jauh. Pakai surat, kertasnya harum, tulis berbunga-bunga. Ibu tahu pernah membuat surat, ditulislah di situ lewat goresan tinta hitam di kertas yang harum ini. Cie. Pokoknya Bu, kalau udah ada lope seneng. Ya kan Bu? Iya. Berarti ibu termasuk yang pernah menerima itu. Dikirimlah surat. Dulu gak ada tukang pos, ada tapi jauh. Dikirimlah mak comblangnya, engeng pakai sepeda. Ini surat, Bu, nggak dibuka seharian, nggak dibuka, senangnya dong, senang. Simpan. Dibuka, isinya apa? Saya rindu dengan kamu. Senang nggak? Senang, demi Allah senang. Itu baru dirindukan ayam mbek. Calon belum jadi, calon senang. Ibu senyum-senyum, pasti punya cerita deh dengan ayam. Tahu saya, benar Bu, saya, Bu, Mama tanya sama Umi, kami berkirim surat. Umi di Pekanbaru, saya di Bandung. Berkirim surat selama kurang lebih 6 tahun. 6 tahun. 2001 sampai 2006, 6 tahun kami berkirim surat. Segini surat. Benar. Iya. Benar nggak? Iya Bu. 6 tahun kami berkirim surat. Segini. Tukang posnya sampai hafal dengan saya. Iya Bu, surat. Pakai perangko. Anak sekarang mana tahu perangko, ya Bu. Senang kan dirindukan sama perfume? Apalagi dirindukan oleh tempat yang
kekal abadi miliknya Allah, yaitu surga. Nah, saya nggak cerita ayam kayak kumbuh lagi lah, nanti aja. Kalau dia, jadi kita jangan termasuk golongan yang rugi di akhirat. Maka agar nanti ketika kita, mohon maaf, kita ini baru fase kedua kehidupan. Kehidupan pertama di alam kandungan, satu. Kedua alam dunia, dua. Ketiga alam kubur. Keempat alam alam barzah, alam kubur. Ada yang kakak merasakan hari kebangkitan, hari dikumpulkan di padang mahsyar. Banyak, Bu. Baru yang namanya dihisab, yaumul mizan, sirat, jembatan, baru lagi ke sana. Masih lama kan? Maka dari itu, ketika kita nanti mengantri di yaumul mizan supaya amalan kita nggak habis, hari ini kalau ibu punya dosa, ibu Jamilah, ada ibu Jamilah? Nggak ada, alhamdulillah. Contoh, kalau ibu Jamilah punya salah dengan ibu Siti, ada ibu Siti? Siti Marfu'ah, nggak ada kan? Nah, maka hari ini Bu, momen terbaik. Bu, mohon maaf saya berdiri. Ya, ibu nanti kan selesai ini bermaaf-maafan. Walaupun kemarin saya yakin sudah, bahkan ke rumah buka toples, kue lidah kucing. Tapi kalau di sini biasanya kue toplesnya apa kuenya? Yang umum di DJ apa? Kembang goyang. Oh, dibuatnya goyang gitu. Ya kan namanya kembang goyang. Dicelupin, dimasukin ke minyak panas. Bu, mau berkah enggak itu kembang goyang? Sambil sholawat, salatullah, ibu enggak, sakitnya tuh di sini. Aduh, ya Allah ibu. Gimana kembang goyang enggak bikin sakit? Coba dimakan. Sampai tuh bilang sama tetangga, Bu, jangan ke rumah ibu itu. Kenapa? Kamu makan kembang goyang ibu tuh sakit pawit. Iya, karena apa? Mungkin ibu buatnya bagi kesel. Suami gak kasih uang, harga naik, cabai 80.000. Itu kue menjadi gak Saya ajarin kan dulu, saya ibu kalau masak sholawat, ibu enggak, masaknya goyang dumang. Terus apa lagi ya? Yang lagi Cinaan Bana lagunya. Iya, Cinaan Bana kan? Cinaan Bana. Maklum saya bukan orang kaya kumbuan. Ambo orang Suliki, Taram. Tahu, dulu pernah main poni saya di sana. Dah 3 kali. Lanjut, sampai mana tadi? Kembang goyang kan? Ibu datang ke rumah, assalamualaikum. Ada tipe ibu-ibu, mohon maaf, ada tipe ibu-ibu itu sok kenal, sok dekat. Ada yang kayak gitu. Ada di perumahan kami ada. Bu RT, ibu, gitu. Enggak lah, Bu RT mau. Tipenya ada yang kayak gitu. Iya benar Bu, benar kan? Ada yang tipenya diam. Belum diam. Tapi depannya bukan ya. Punya. Ibu gimana sehat? Gimana Bu anak? Alhamdulillah. Punya aja. Bahasa sininya apa? Ujungnya punya. Itu udah kasar apa biasa? Ada ibu-ibu yang di perumahan ya, di perumahan saya.
Dia bertanya, dia juga jawab. Saya lagi motor. Ustaz mau kemana? Tausiah. Ya, saya ngomong apa coba? Dia bertanya, dia jawab. Ustaz mau kemana? Tausiah ya. Nah, saya mau tausiah. Dia udah jawab sendiri. Ada ibu yang kayak gitu. Ada kan Bu? Ada nggak di sini? Ada. Cuma nggak ngaku. Ada lagi tipe ibu-ibu itu, kita sekali bertanya, dia jawab 20. Ayo aja jawab. Gimana Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Cuma teman agak-agak pusing, terus lagi pegel-pegel, maklum mungkin perut udah sakit. Lalu juga ini, satu kita tanya 20 dia jawab. Terus gimana Bu? Udah ngobatin. Awal gua sudah, RSUD sudah, kata lambubi sudah, orang pintar sudah. Terus apa lagi? Orang bodoh yang belum. Orang bodoh. Apa itu tipe yang begitu? Di hari raya. Benar Bu? Ada yang kayak gitu? Yakin ada. Benar. Maka ketika selesai kita di sana, kita minta maaf, Ibu tidak kayak gitu Pak. Iya. Ibu kalau punya salah ngomong. Mohon maaf ya Bu. Ya, mohon maaf apa? Apa ya? Ibu ngomong. Mohon maaf Bu, kemarin saya punya salah. Kenapa? Saya pernah ngomongin Ibu. Oh enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya maafin. Saya juga pernah gibahin Ibu. Kok? 11-12 ternyata. Tahu? Ya, itu lebih parah itu gibahin. Minta maaf. Kenapa Bu? Saya sarankan minta maaf supaya Ibu besok tidak dibebani di akhirat. Contoh yang mau contoh. Misalkan Ibu Susi, sekarang Ibu Susi menuju ke Sion, jalan. Ibu yang ini, malaikat. Iya, kenapa? Berhentikan Ibu Susi. Bu Susi, berhenti. Kenapa? Stop. Ada orang yang minta Ibu berhenti. Ditunggu. Kenapa Bu? Suruh berhenti Bu Susi. Bu Susi dulu pernah punya salah sama saya. Saya tidak ridho dia masuk surga. Kayak gitu. Makanya ketika Ibu hari ini minta maaf supaya besok di akhirat tidak diberhenti. Ya. Saya kenapa ngomong Bu Susi? Ya kenapa Bu Susi? Istrinya Pak Eka, Pak RT Ambo kok. Gitu. Ya Bu ya. Nah, lanjut. Sampai jam berapa? Yang sampai jam 6 Bu. Oke. Nah, kita lanjutkan saja. Jadi begitu. Jangan jadi yang bangkrut nanti. Maka hari ini alhamdulillah kita hadir. Bu, Ramadan kemarin ada batal puasa. Ada ya, adalah Ustaz. Kami kan ada satu peristiwa yang tidak boleh Ustaz tahu, yaitu jeng. Saya tahu kok Ibu haid, ya kan? Nah, apa yang harus kita lakukan di Ramadan setelah Ramadan? Bu, Ramadan itu adalah bulan latihan. Bukan bulan kita semua di situ ditumpuk, bukan. Itu bulan latihan. Latihan untuk berapa? Untuk apa? Untuk 11 bulan kemudian. Latihan apa? Latihan sholat. Kok latihan sholat? Iya. Di 2 bulan Ramadan tak ada sholat tarawih. Berapa rakaat sholat di sini? 20. Tambah 3. Ondimande. 20 tambah 3 kan? Berarti 23. Berapa? 1 jam. 1 jam. Bismillah. Oh itu 2 jam kalau kayak gini. Iya. Mana pas selesai Fatihah? Yasin. Apa kata Ibu kita Onde? Baru buka puasa dah Yasin.
Jadi apa yang setelah dilakukan setelah Ramadan? Yang pertama, ibu tingkatkan lagi ibadahnya. Karena karena kita udah dilatih. Kalau misalkan kemarin sholat wajib, sholat sunnah, duha, tahajud, tarawih dilakukan, maka setelah bulan suci Ramadan, ibu pun harus melakukan itu. Tapi tarawihnya dihilangkan, diganti dengan bangun. Kan kita bangun sahur itu jam 3. Itu sebenarnya untuk membiasakan kita bangun tahajud. Bangun jam 3, ambil wudhu, sholat sunnah wudhu, sholat taubat, sholat tahajud 4 rakaat, sholat hajat. Berapa jumlahnya? 2, 2, 4, 2. Itu dia. Sama kan? Dengan apa? Dengan tarawih. Lalu apa lagi? Kalau kemarin di bulan Ramadan kita berlomba-lomba membaca Al-Quran, ada hatam Quran, kenapa di bulan Ramadan tidak bisa hatam Quran? Ya kan Bu? Itu kan latihan. Otomatis kalau udah latihan pasti bisa. Lalu apa lagi? Tingkatkan sedekah. Kemarin bulan Ramadan setiap malam kita sedekah 10.000, 20.000. Masa di bulan Ramadan 2.000. Aduh, harusnya di Ramadan 10, di bulan Ramadan 100. Tapi sebulan sekali Ustaz, sama juga dong dengan itu. Tingkatkan, ya. Apa lagi? Tingkatkan, yaitu ibu dalam hal puasa sudah, sholat sudah, sedekah sudah. Jangan lupa nih, ibu tingkatkan untuk menjaga diri. Dari apa? Puasa kemarin mengajarkan kita tidak berbohong, tidak bergibah. Maka di luar bulan Ramadan sudah terbiasa tidak bergibah. Itu. Nah, itu yang pertama. Setelah bulan Ramadan. Lalu apa lagi? Setelah bulan Ramadan selain tingkatkan ibadah, yang kedua jaga pergaulan. Ya kan? Saya mau tanya, mohon maaf, saya tahu jawabannya. Ibu di bulan Ramadan siang hari kan tidak boleh dengan suami, boleh nggak? Kalau ibu lakukan itu batal, ya kan? Itu artinya ibu membiasakan diri untuk menjaga pergaulan. Maka di luar bulan suci Ramadan ibu harus tahu itu. Jaga pergaulan di keluarga. Bagaimana keluarga? Mohon maaf Bu, ibu nyuruh anak pakai jilbab, tapi ibu tak pakai jilbab di rumah. Betul? Bukan itu yang diingetin. Mohon maaf. Itu keluarga. Nah, pakai jilbab, ibu pakai daster. You can see. Gimana anak mau itu? Mohon maaf. Itu ibu-ibu di tempat kami. Kalau di sini enggak ngaku, gitulah. Itu memang. Ya. Lalu jaga pergaulan di masyarakat. Itu, ya, jaga di masyarakat. Jangan banyak gibah, jangan banyak menyakiti tetangga. Muhammad Islam itu indah loh. Muhammad Islam. Contoh, ibu punya pohon rambutan. Ini pagar tetangga. Ketika rambutan ini dahannya ke tetangga, halal dimakan rambut itu oleh tetangga. Indah kan? Boleh. Itu dalam Islam. Bergaul boleh. Nah, maka kaitan dengan Ramadan, jaga pergaulan. Jangan nyakitin tetangga. Ya. Kita baik sama orang lain, tapi dengan tetangga bertengkar. Hati-hati. Tetangga adalah keluarga terdekat kita. Kalau kita meninggal, keluarga kita meninggal, siapa yang duluan? Tetangga. Siapa yang duluan
ngambilkan keranda dan sibuk mencari bunga, tetangga, bukan saudara kita yang berada di Bukit Tinggi, bukan di Canduang, di Suliki, Batu Sangkar, Painan, Solok dan lain-lain, bukan, tapi tetangga kita. Maka elok-eloklah dengan tetangga. Tuh, pergaulan. Lalu apalagi pergaulan di media sosial, medsos, Pancebok, Facebook, Instagram, TikTok, jaga, ya, jaga pergaulan itu jaga. Nah, yang ketiga, yang terakhir, maka setelah Ramadan kita adakan halal, yaitu jaga silaturahmi. Itu penting. Kenapa? Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah berbanyak silaturahmi. Itu hadisnya sahih. Silaturahmi. Kemarin udah keliling sampai kemana itu? Binjai Pangkal. Sampai sana ada saudara ibu Binjai Pangkal. Kalau ada datangin. Tapi awas jangan lupa, perlu silaturahmi itu yang paling utama adalah orang tua kita. Ustaz jauh di Taram. Tahu Taram kan Bu? Taram itu kalau nggak salah dekat Harau ke sana dikit ya. Benar kan? Saya pernah ambil pisang di situ, bukan mencuri, beli. Dulu saya penjual pisang di pasar Tangor. Saya dulu bawa pisang dari Payakumbuh itu 1 truk ke pasar Tangor. Jualan Manggale, Amboko dulu Manggale ke pasar Tangor. Tanya khusus, tanya Umi. Jualan pisang, jual sayur, ini Amboko. Tahu namanya daerah Tanam gitu. Ya, Ustaz, ibu saya di Sumatera Barat. Saya nggak bisa pulang, Ustaz, telepon, video call. Ustaz handphone nggak punya, minta ke tetangganya video call. Orang tua itu sebenarnya bukan masalah datangnya, tapi ingin ada kata-kata dari kita. Ya, itu dia. Jaga silaturahmi. Orang tua kita, terus ya, kerabat kita terdekat, telepon itu, ya. Nah, jadi itulah tentang halal di halal. Saya hanya bisa mengingatkan begitu sama ibu-ibu di sini. Mudah-mudahan dengan acara halal di halal ini, maka ibu-ibu yang hadir di sini termasuk orang yang tidak merugi di akhirat. Amin ya Allah ya Allah. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya, kita berdoa ya. Berdoa dulu ya, dulu semua. Tangannya boleh di sini atau di pangkuannya boleh. Itu lalu jamkan matanya dan jangan lupa untuk ibu beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan da'in, hamdan yuafi ni'amahu wa laka'akum majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kaman badrun sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Ya Allah, ya Tuhan kami, pada sore ini ya Allah, kami berkumpul di musola yang kami cintai ini untuk thalabul ilmi sekaligus halal bihalal. Untuk itu ya Allah, turunkanlah keberkahan kepada musola kami ini, turunkanlah keberkahan dan juga turunkanlah kenikmatan kepada kampung kami ini ya Allah, sehingga kampung kami menjadi kampung yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Kalau seandainya mereka dulu pernah lalai dalam sholat karena sibuk mengurus kami ya Allah, maka tolong ampuni, jadikan capeknya, lelahnya kedua orang tua kami itu menjadi pahala kebaikan ya Allah. Ya Allah, kalau seandainya orang tua kami masih hidup, maka kami mohon ya Allah, panjangkan umurnya, mudahkan rezekinya, mudahkan kehidupannya. Kalau seandainya sedang kesulitan, mudahkan. Kalau seandainya sedang sakit, sembuhkan ya Allah. Kami meminta kepada Engkau bahwa sebagai anak yang solehah, kami bermohon orang tua kami tetap panjang umur ya Allah. Ya Allah, seandainya orang tua kami telah meninggal dunia, maka kami bermohon kepada-Mu ya Allah, jangan Engkau siksa orang tua kami di dalam kubur. Jangan Engkau jadikan orang tua kami sebagai sesuatu yang menyakitkan di dalam kuburnya. Jangan Engkau kirimkan malaikat yang akan menghancurkan tubuhnya. Jangan Engkau kirimkan ular berbisa yang melilit tubuhnya. Jangan Engkau kirimkan kalajengking yang akan menusuk-nusuk perutnya, dan jangan Engkau bakar tubuhnya di dalam kubur ya Allah. Jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, jadikan kuburnya sebagai tempat yang indah menunggu hari kiamat nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa suami kami, ampunilah dosa anak-anak kami, ampunilah dosa tetangga-tetangga kami ya Allah. Kalau seandainya kami pernah punya salah, pernah kami menyakiti baik itu mulut atau sikap kami, maka kami bermohon pada Engkau pada hari ini, kami meminta maaf kepada mereka ya Allah, ya Tuhan kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawwil alaina fi sakaratil maut wa wa undar bisa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Rabbana jalanna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabal qubur wa qina yaumil mahsyar. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, mudahkanlah rezeki kami, berikanlah kami rezeki yang halal dan thayyib. Berikanlah kepada rezeki kami yang penuh keberkahan dan manfaat untuk keluarga kami. Jadikanlah usaha di tempat kami ini menjadi berkah. Jadikanlah tempat usaha kami ini berkembang sehingga bisa mencukupi yang diusahakan oleh suami kami untuk nafkah keluarga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ini maka apa yang kita minta kepada Allah dijabah. Amin. Ibu-ibu yang kami muliakan, demikian yang bisa disampaikan. Sekali lagi saya selaku pribadi dan juga keluarga yang pernah kenal dengan ibu di sini, kalau ada ucapan, tindakan, perilaku kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Karena tak ada gading yang tak tetap, tidak ada manusia yang sempurna. Yang namanya Bidin Sulaiman ini kadang-kadang memang bahasanya kasar, karena kami ini makhluk kasar, bukan makhluk halus. Kalau makhluk halus tinggalnya nggak di sini, di pojok-pojok kampung sana.
di pemahaman itu malu halus ya, karena kami makhluk kasar, kadang-kadang bahasanya kasar. Demikian, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam lemari. Kalau ada kata-kata ambo yang salah, tolong ibu jangan laporkan saya dengan polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.